Nah, desa-desa di Jawa Barat khususnya tidak ada yang tidak indah, Pak. Tapi butuh gagasan aja. Kayak Bukit tadi. Bukit tadi kalau nggak dikasih gagasan ya kayak Bukit Ilalang aja. Dikasih gagasan, ya nanti ya dalam setahun buktikan pidato saya. Itu berapa perubahan pergerakannya akan luar biasa. Kalikan semua desa punya semangat seperti yang Pak Gubernur pidatokan, waduh menurut saya luar biasa. Saking besarnya turis ke Jawa Barat, ya 60 juta per tahun. Saya dinasehati oleh konsultan ekonomi, Pak Ridwan, Jawa Barat kan nggak usah promosi ke luar negeri, karena oleh turis domestik aja sudah sangat sibuk. Tuh. Maka saya nggak promosi, itu bagian Bali aja. Sok Bali mah luar negerian, maka ya abdi mah urus regional gitu. Urus regional lagi kalau sederhana Pak. 60 juta pengunjung, kalau satu orang belanja sejuta ya, bensinnya, oleh makanannya, oleh belanjanya udah 60 triliun setahun. Nah, saya tidak mau si kue 60 triliun ini dikuasai oleh konglomerasi, oleh pengusaha besar. Saya ingin seperti desa di Kuningan, Pak Heri. Cuma ngasih pos satpam, sisa asahan mau selfie di bukit kami, bayar 5.000. Yang gitu unggul. Saya lupa nama desanya. Penghasilan per desanya per tahun 1,5 M modal tiket. Padahal Allah memberikan segala rupa keindahan, hanya belum diolah jadi kesejahteraan. Gitu. Desa Cibuntu coba Google, ya booking.com. Ini konsep masa depan. Orang mau ke desa di Jawa Barat melihat keindahan. Tapi karena nggak ada hotel, dia cuma datang di pagi hari. Pasar sudah pulang. Dengan konsep menginap di desanya, sekarang desa itu sejahtera karena menerima tamu-tamu menginap bayar 300.000 dengan bagi. Ya coba di booking.com atau tiket.com ada formulirnya gitu. Ya, nah Ibu Rohana kemarin di Sunda Pisan tuh homestay Rohana ya. Di Jakarta mah Nancy, sebenarnya kita masih Rohana. Justru itu kearifan lokal. Nah, jadi tinggal sesederhana desa menyediakan rumah punya kamar lebih. Cuman kalau wisatawan mah kuncinya cuma satu Pak, toiletnya sih bersih. Mereka bisa tidur ada ngampar ya, asal toilet jorok pertama. Kuncinya itu yang dunia pariwisata. Kalau toilet, makanya kita ada program Pak Fer ngasih hibah untuk merenovasi kamar-kamar di desa-desa supaya si wisatawan yang melihat keindahan desa jangan pulang dulu asal yang nginap dulu semalam gitu. Nah, jadi itu Jawa Barat ya dari sisi kesejahteraan pariwisata, konsep pertaniannya dan lain sebagainya. Tapi saya ceritakan satu visi lagi. Nggak bisa kita hanya membangun dunia. Saya manusia beragama, ya. Pemimpin Muslim, jadi ya pakai syariat. 3 dasar fondasi saya sebagai pemimpin. 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Maka saya niatkan jadi gubernur ibadah. Dulu jadi wali kota Bandung ibadah. Jadi arsitek ibadah. Kemanapun saya melangkah saya ibadah. Jadi apapun omongan cibiran manusia, selama saya tidak melanggar, saya tetap bekerja, saya niatkan ibadah. Itu senikmat-nikmatnya nawaitu kan. Fondasi kedua pemimpin Muslim adalah kekuasaan itu Allah berikan tapi sementara. Kulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan ke saya karena Allah kehendaki, ke Kang Ferry karena Allah kehendaki, ke Bapak Ibu pengurus karena Allah kehendaki. Tapi Allah juga akan cabut Pak, kekuasaan itu yang Allah kehendaki. Dengan SK pensiun, dengan kematian, dengan kesakitan, dengan ketewaan gitu. Kan ayahnya. Nah, saya berdoa semua dari kita berhentinya husnul khotimah. Syariat pemimpin Muslim yang ketiga yang saya pegang adalah khairun nas anfa'uhum linnas.
Buat apa jadi pengurus BPD, kepala desa, gubernur kalau tidak ada manfaatnya buat masyarakat yang dipimpin? Jadi itu mah, kemanapun Ridwan Kamil melangkah, itu dasar saya. Kalau masalah maaf ya, wali kota, gubernur atau apapun itu mah di dunianya. Tapi prinsipnya sama. Sehari-hari dia ada ibadah, buat mumpung sementara pengelola orang gitu ya. Udah pasti ayat derena. Nah yang ketiga, buat apa judul keren, ya, dingiung-ngiung dikawal-kawal oleh pemanfaatnya mas gitu. Kan saya malu Pak, waktu pilgub terjadi gede, janji meningkatkan martabat desa 2 tahun tadi itu dari perubahan gitu ya. Nah saya tadi datangi karena saya mendeliver perubahan tadi. Mudah-mudahan ini juga dipahami sebagai dasar kepemimpinan. Nikmat. Nah, makanya Jawa Barat itu slogannya juara lahir batin. Jembatan, jalan dibangun, tapi kita program rekor muri ini. Program satu desa, satu hafiz Quran. Dari 5.300 desa, 3 tahun, kita sudah punya 4.700 desa punya penghafal Quran. Saya gelontorkan 50 miliar untuk beasiswakan mengedukasi. Nanti di akhir masa jabatan saya insya Allah selesai semua desa di Jawa Barat punya penghafal Quran yang nanti turun-temurun menjadikan generasi yang menyambut bendera emas 2045 sebagai generasi yang Qurani, kira-kira begitu. Kita ada dakwah digital, penting Pak di desa, tolong ada perangkat desa yang hobinya merekam para kiai supaya kiai yang tidak hafal YouTube bisa masuk YouTube. Penting, karena kalau kiai mendakwahi 1.000 orang yang hadir, ya hanya 1.000 jiwa yang tersentuh hatinya, betul. Tapi kalau direkam sehingga Bapak itu merekam sayanya, kemudian muncul di YouTube, ada 1 juta orang yang tidak hadir tersentuh jiwanya oleh ceramah tadi. Bayangkan kalau seluruh dakwah tiap hari ini direkam dan dimasukkan ke YouTube, misalkan berapa juta jiwa akan terpengaruh positif. Itulah dakwah digital yang kita dorong di Jawa Barat dengan teknologi. Itulah penting desa-desa beradaptasi. Kita ada program kredit mesra Pak, ini tolong dimanfaatkan. Basisnya di masjid dari BJB. Ya. Kalau dia Kristiani di gereja, ya. Karena pemimpin harus adil semua saya urus. Jadi tinggal rajin sholat di masjid, butuh bantuan, nanti dibantu juta-juta rupiah tanpa bunga, tanpa agunan. Karena Jawa Barat punya bank. Nah, bayangkan ya, semua yang saya pidatokan ini merata Pak Ferry di desa-desa, tidak hanya di Jawa Barat, tapi se-Indonesia. Datang ke masjidnya, orang sedang dekat dengan Tuhannya, gitu kan, sedang mengurus dan menghafal dan mengaji. Keluar dari masjid terlihat main HP, tapi sebenarnya sedang bekerja, kan begitu ya. Kemudian pendapatannya kota, rezekinya bisa kirim ekspor ke dunia dan lain sebagainya. Itu. Nah sekarang ada perjuangan politik yang terakhir pidato saya, yaitu BPD haknya belum terpenuhi secara baik oleh negara. Ya. Cuma disebut tapi tidak jelas kan ya. Hak kewajibannya seperti apa. PPDI punya aspirasi juga sama. Ya. Sekarang yang eksis itu baru kepala desa apresi. Padahal tadi ekosistemnya itu tidak sempurna kalau perangkat dan tokoh-tokoh yang berhimpun mewakili masyarakat tidak eksis secara baik. Nah, waktu pendek memang 2024. Ya. Jadi saya sederhana saja, kalau takdirnya ada, pasti yang saya bela pertama adalah konsep desa yang akan saya bawa sebagai konsep utama menyambut 2045. Cuman, pemilu itu tidak memilih orang pintar, kan? Pemilu itu memilih orang yang disukai. Jadi nggak jaminan pintar kepilih itu nggak jaminan di demokrasi hari ini, ya. Jadi ada orang disukai tidak perlu bekerja,
Ada orang dicoblos ke kampanye, ayah membawa 50 ribuan kayaknya malam menjelang coblosan. Itulah realita hari ini. Tapi Allah selalu bersama orang-orang yang berikhtiar. Itu poin. Setuju ya? Dan namanya tawakal itu terbagi dua, 50% ikhtiar, 50% doa. Iza azamta fatawakal Allah. Itu kalimat saya tiap hari. Ya Allah, saya sudah bertekad, selanjutnya saya tawakal. Nah, jadi kalau Indonesia juara ini mau, ini kesempatan emas sebenarnya. Kesempatan emas, desa dimartabatkan dan dijadikan masa depan, bukan masa lalu. Desa akan dijadikan saf terdepan, bukan saf kedua, ketiga seperti hari ini. Karena teorinya sudah ada, cuman arus yang mendukungnya belum kuat. Maka kalau mau desa-desa anak cucu kita kembali tinggal di desa dan desanya sejahtera, silakan gunakan forum ini memperbanyak perkawanan, ya, perjaringan untuk sama-sama berjuang, kira-kira begitu. Dan Bapak Ibu harus tahu, saya dulu masuk politik itu sama karena kekecewaan. Saya itu warga Bandung yang marah sebelum 2013 ya. Marah karena kotanya semerawut, beritanya korupsi, Pak. Taman-taman di Pageran, nggak ada yang jalan kaki, bahagia harus bayar ke mall. Saya ini masa depan apa buat anak cucu saya kalau hidup di kota seperti ini? Saya kurang rebut, gitu. Tapi bisa Pak, gue kayak hari luar, kudu ngilu pilkada, kudu pilkada. Berproseslah saya, gitu. Cita-citanya tetap ya. Jadi akhirnya saya ikut proses itu. Pas saya jadi wali kota, ya saya selesaikan semua kekecewaan saya itu. Saya bikin taman di mana-mana, trotoar saya perbaiki. Nih, Asia Afrika dulu mah nggak ada Pak yang jalan kaki. Makanya nanti habis maghrib sok jalan-jalan. Semua hantu juri kumpul nih. Bulan Ramadan semua hantu di kerangkeng kecuali di jalan Asia Afrika. Mereka Pak, kalau selfie kan 5.000, penghasilannya bisa 6 juta per bulan. Jadi hanya sekadar gitu menghasilkan pekerjaan baru. Siapa yang berterima kasih ke saya waktu kota Bandung ini saya perbaiki? Orang miskin. Kang Emil, Kadir, nah ibu-ibu ini ada fans saya kebanyakan ibu-ibu. Hatur nuhun kan, kunaon Bu, Kapung Kurma, cenanya, wali kota ya, ini ceritanya. Saya teh bawa anak ke Ciwok, ke mall gitu. 2 minggu pertama abdi aya artos Pak Ridwan, tapi 2 minggu terakhir sok sesah, sedih ningali budak seurik gitu. Ayeuna mah alhamdulillah seueur taman, budak abdi mah aralin deui ka mall mendingan pindah-pindah taman we. Jadi mekel boterang gitu. Jadi Pak, dengan hadirnya gagasan taman, uang dihemat, anak keluarga bahagia gitu. Nah itu cerita kecil ya, cerita kecil. Poin saya adalah saya itu jadi pemimpin gara-gara ambok gitu. Ini kan sama mirip-mirip lah ya. Kewenangan saya terbatas, gagasan ada, rute jelas, cuma kurang pasukan. Kalau semua sepakat seperti KPR tadi, mari rapatkan barisan, rutenya sudah clear kan begitu ya, perbanyaklah jaringan pertemanan se-Indonesia. Kita mulai semua menguasai kota dimulai dari desa. Saya kira kurang lebih itulah isi hati saya dan isi kepala saya mengapa desa adalah masa depan bukan masa lalu. Tapi kalau kita tidak melakukan revolusi perubahan, kata omongannya, desa akan tetap dianggap seperti hari ini. Akan ditinggalkan anak-anak mudanya, kan begitu ya, akan tidak dijadikan sebuah masa depan. Saya kira itu, dan saya mohon maaf ya tidak bisa sampai buka karena ada peraturan pemerintah pejabat dilarang buka bersama. Jadi kalau saya terlihat di sini lagi mau ada buka, gitu ya, viral, sanksi. Jadi saya kira memadai lah ya apa yang saya sampaikan, jadi paham ya.
ideologi dari gerakan Indonesia Juara itu dasarnya adalah kesejahteraan desa yang harus direbut, karena rezeki itu harus dijemput, tidak bisa ditunggu ya. Perubahan itu harus direbut, tidak bisa diberi, jadi memang harus direbut, dan kita masih ada waktu untuk merebut masa depan itu. Terima kasih. Satu tahun kurang lebihnya mohon maaf kalau membawa pikiran komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.